Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan video tentang desain interior dari materi Manajemen Industri Kreatif oleh Universitas Dinamika. Yang pertama, perkenalan kelompok dulu. Oke, saya sendiri Brian Ibrahim dan rekan-rekan saya Muhammad Fasan Bagwas Saputra dan Muhammad Mansur. Oke, yang selanjutnya pengertian desain interior. Nah, desain interior ini adalah proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu pada aspek estetis, keamanan, dan kenyamanan ruangan. Selanjutnya tujuan desain interior. Jadi yang pertama itu memperbaiki fungsi. Terus yang kedua itu memperkaya nilai estetika. Yang ketiga, meningkatkan aspek psikologis dari sebuah ruangan. Nah, selanjutnya pengertian desain interior berdasarkan makna katanya. Jadi pengertian desain interior terdiri dari dua suku kata, yaitu desain dan interior. Dalam KBBI, desain berarti kerangka bentuk rancangan. Jadi desain adalah kegiatan perancang suatu rancangan. Namun arti dari kata desain tidak dapat dijabarkan sederhana itu. Jadi desain adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu design. Pengertian desain sendiri dalam kamus Oxford adalah rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan, pakaian, atau objek lainnya sebelum benar-benar dibuat. Nah, selanjutnya pengertian dari interior. Nah, di interior ini dalam KBBI adalah bagian dalam gedung atau ruang dan sebagainya, atau tatanan perabot atau hiasan dan sebagainya. Di dalam ruangan, dalam gedung dan sebagainya. Jadi sudah jelas rasanya apa yang dimaksud dengan interior. Maka dapat disimpulkan bahwa desain interior adalah perancangan bagian dalam gedung sebelum benar-benar dibuat, agar bagian dalam gedung berfungsi dengan baik dan memiliki tampilan yang menarik. Nah, selanjutnya pengertian desain interior menurut para ahli. Jadi menurut substandar, desain interior adalah bahwa desain interior adalah ilmu atau cara pengaturan ruangan sehingga memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenyamanan, kepuasan kebutuhan fisik dan spiritual serta keamanan bagi pemakainya tanpa mengabaikan faktor estetika. Terus menurut D. Catching, desain interior adalah merancangkan, menata, dan merancang ruang dalam bangunan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sarana untuk bernaung dan berlindung, menentukan sekaligus mengatur aktivitas, memelihara aspirasi, dan mengekspresikan ide, tindakan, serta penampilan perasaan dan kepribadian. Terus menurut Dodsworth tahun 2019 berpendapat bahwa desain interior bertujuan untuk membuat manusia sebagai pemakai ruang dapat beraktivitas dengan efektif dan merasa lebih nyaman pada ruangan tersebut. Elemen-elemen desain interior. Karena ini desain interior adalah salah satu cabang ilmu dari seni rupa, maka elemen-elemen serupa dari elemen seni rupa juga dapat ditemukan, seperti garis, titik, bidang, tekstur, warna ruang, dan sebagainya. Hal ini namun desain interior memiliki elemen unik dan spesifik yang harus diperhatikan ketika merancangnya. Dan ini adalah elemen-elemen desain interior. Yang pertama itu lantai, yang kedua dinding, yang ketiga langit-langit atau ceiling, yang keempat elemen estetis, yang kelima elemen bukaan, yang keenam elemen cahaya. Ini adalah penjelasan dari per poinnya elemen-elemen desain interior, yaitu yang pertama, lantai merupakan batas bawah bagi interior sebuah ruang. Lantai terbentang secara horizontal dan juga banyak treatment yang dapat diterapkan pada lantai, mulai dari jenis material, perbedaan ketinggian lantai, dan mengaplikasikan bentuk. Yang kedua adalah dinding. Dinding ini merupakan elemen interior yang menyekat interior ruang. Dinding membentang secara vertikal dan merupakan bidang paling dominan dalam ruang bangunan. Hal ini dinding dapat diaplikasikan dengan berbagai jenis material finishing,
material pembentuk, penjahit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu langit-langit atau ceiling. Langit-langit merupakan pembatas interior yang terbentang secara horizontal di bagian atas interior. Langit-langit umumnya tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat awam, namun dengan perencanaan menarik dapat menghasilkan efek yang lebih baik. Langit-langit dapat dimodifikasi mulai dari penggunaan jenis materialnya, perbedaan ketinggian, dan varian bentuk. Yang keempat adalah elemen estetis. Interior harus mengandung elemen estetis yang mengacu pada prinsip desain seperti proporsi, skala ruang, keseimbangan, dan kesatuan ruang. Jika memungkinkan, suatu interior harus diberi benda seni yang bernilai estetis untuk memperindahnya. Yang kelima adalah elemen bukaan. Yang dimaksud dengan elemen bukaan di sini adalah seperti jendela, pintu, dan lubang ventilasi. Dengan perencanaan bukaan yang baik, maka akan berjalannya sirkulasi udara yang baik, sehingga ruangan dapat menjadi nyaman dan sehat oleh penghuninya. Yang keenam, elemen cahaya. Pada interior ruangan itu memerlukan pencahayaan yang cukup intensitasnya. Pencahayaan yang bagus itu terang di sebagian tempat, atau ada opsi pengontrol untuk penghidupnya juga. Ambience ruang akan terbentuk dengan adanya pengaplikasian pencahayaan yang baik juga. Selanjutnya, ruang lingkup. Tugas dan jangkauan pekerjaan desainer interior meliputi perancangan furnitur dan aksesoris ruangan lainnya. Tidak hanya memilih dan mencocokkannya saja seperti dekorator interior. Berikut adalah beberapa ruang lingkup pekerjaan desain interior. Yang pertama, merancang bentuk perabot furnitur dengan mempertimbangkan ekonomi, fungsi, gaya, keaweten finishing, kestabilan struktural dalam penggunaan, memilih rel laci, engsel, dan handle yang tepat, serta penentuan penggunaan bahan dan penempatan dalam ruang. Yang kedua, menentukan tipe gaya jendela atau daun penutup lain seperti pintu yang tepat berdasarkan pengendalian cahaya dan sinar matahari, privasi, anti dengan api, dan lain-lain. Yang ketiga, memilih bentuk dan metode yang tepat dalam penempatan benda seni atau dekorasi dan memastikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh ataupun melukai seseorang atau penghuninya. Selanjutnya, memilih jenis pelapis dinding yang tepat berdasarkan aspek keindahan, keawetan, fungsi akustik, kemudahan dalam pembersihan, keamanan dari api, dan memastikan bahwa wall finishes yang digunakan tidak akan menimbulkan alergi atau beracun. Yang kelima, memilih jenis tanaman yang sesuai dan memastikan bahwa tanaman yang dipilih tidak memiliki bau yang kuat atau beracun yang membahayakan manusia, terutama untuk anak-anak. Yang keenam, menggambarkan rencana ruang dan menunjukkan letak perabot yang sesuai dengan keinginan klien maupun persyaratan aksesibilitas ruang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.